Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6433 Keputusasaan. Oh, aku telah berbuat salah padamu. Song Yun kebetulan mendarat di sebelah Sinwang dan menatapnya sambil tersenyum. Terutama mata Sinwang itu, satu-satunya yang terlihat dari bawah baju zirah api, begitu istimewa jika dilihat dari dekat. Sebelumnya, orang-orang mengira Sinwang itu hanya berdiam diri saja, tetapi kenyataannya, sejak awal Sinwang itu sudah menegaskan pendiriannya, menggunakan metode rahasianya untuk melindungi semua orang di saat-saat kritis. Aku hanya ingin menyelamatkan Chu Feng, kata Sinwang. Pada saat ini, monster hitam itu juga menatap Sinwang. Kamu lagi? Sepertinya aku harus berurusan denganmu terlebih dahulu. Monster hitam itu tersenyum dingin dan terbang langsung ke arah Sinwang. Sinwang itu tidak takut dan siap bertempur. Ia lebih dari sekadar pandai bertahan. Namun tak lama kemudian, monster itu berbalik dan menyerbu ke arah Bai Yun King. Namun kali ini, tembakannya bukan ke leher Bai Yun King, melainkan ke kepala Bai Yun King. Terlebih lagi, semua orang bisa merasakan niat membunuhnya. Bum bum bum. Bai Yun King terlempar mundur dan menghantam dinding penghalang dunia ini dengan keras. Namun dia baik-baik saja, karena baju zirah Sinwang itu juga terpasang di tubuhnya. Baju zirah tidak hanya dapat menangkis serangan, tetapi juga mengurangi dampaknya. Dengan baju zirah yang terpasang di tubuh, seseorang menjadi kebal. Melihat ini, Wang Qiang dan yang lainnya menghampiri Bai Yun King dan melindunginya di belakang mereka. Bahkan dengan baju zirah, kita tidak bisa terus membiarkan monster hitam menyerang Bai Yun King. Namun, ketika Wang Qiang dan yang lainnya tiba, monster hitam itu tidak berniat menyerang lagi. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk mundur dan mendarat di udara. Dia berbalik dan menatap Sinwang itu. Aku tahu meskipun metodemu ampuh, itu lebih cocok untuk dirimu sendiri. Kalau kau menggunakannya untuk melindungi orang lain, itu akan jadi beban, kamu tidak akan bertahan lama. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa bukan saja baju zirah pelindung Bai Yun King telah hilang, tetapi bahkan aura Sinwang itu pun telah sangat melemah. Pantas saja baju zirah dilepas setelah melindungi semua orang, seperti yang dikatakan monster hitam itu. Metode ini memang ampuh, tetapi juga membawa beban berat. Dengan beban sebesar itu di antara kalian, kalian tidak bisa menjadi lawanku. Apa yang akan kau lakukan? Menyerah padanya, atau terus seperti ini sampai aku mengalahkan kalian semua? Atau tunggu sampai dupa habis dan Chu Feng mati? Tanya monster hitam itu. Beban yang dia maksud tentu saja Bai Yun King. Kamu sudah tua, mengapa kamu masih mencoba menebar perpecahan? Kami tidak akan pernah menyerah pada saudara-saudara kami, itu Xian Hai Xiaoyu. Selain itu, saat Xian Hai Xiaoyu berbicara, ia menepuk-nepuk Bai Yun King, tidak ingin Bai Yun King merasa terbebani. Meskipun mereka tidak begitu mengenal Bai Yun King, dia percaya pada visi Chu Feng dan akan melindungi teman-teman Chu Feng. Pada saat ini, Bai Yun King membuka matanya, tidak ada lagi rasa frustrasi di wajahnya, sebaliknya formula sihirnya berubah dan sebuah kertas jimat transparan muncul di telapak tangannya. Meskipun kertas jimat itu transparan, ada tulisan di atasnya, yaitu kata lindungi. Kertas jimat itu tidak dipadatkan oleh kekuatan penghalang, tetapi oleh kekuatan gaya. Dia melambaikan lengan bajunya,
dan kertas jimat itu terbang ke arah Wang Qiang dan yang lainnya, seperti gumpalan api, dan langsung meleleh ke dalam pakaian mereka. Pada saat ini, Wang Qiang dan yang lainnya menyadari sesuatu. Wang Qiang tak kuasa menahan senyum. "Kakak Bai, kau pasti bisa." "Hanya itu yang bisa aku lakukan. Semuanya, penyelamatan saudara Chu Feng bergantung pada kalian." Setelah mengatakan ini, mantra Bai Yun King berubah, dan lapisan api putih muncul dari tubuh semua orang. Api putih muncul, dan bahkan napas lemah Xin Wang itu langsung kembali normal. Itu adalah kekuatan penyembuhan yang luar biasa kuat, dan itu adalah kekuatan penyembuhan yang didorong oleh kekuatan. Namun, ini lebih dari sekadar penyembuhan. Bahkan seniman bela diri akan merasa lelah dan letih. Tetapi di bawah pengaruh kekuatan ini, semua orang merasa segar dan berenergi, dan tubuh mereka disesuaikan dengan kondisi terbaik. Ini adalah metode yang sangat ampuh. "Serahkan saja pada kami." Saat Xianhai Xiaoyu berbicara, dia terbang ke udara sambil memegang senjata ajaib. Hampir pada saat yang sama, semua orang kecuali Xin Wang dan Bai Yun King juga mengambil tindakan. Kali ini mereka tidak langsung maju, melainkan sekaligus melancarkan jurus-jurus bela diri yang semuanya merupakan 3 tingkatan larangan dewa. Ini adalah sesuatu yang telah mereka sepakati secara diam-diam. Meski itu adalah serangan yang kuat, itu sebenarnya hanya sebuah ujian. Mereka ingin memastikan apakah seni bela diri tidak efektif dan hanya pertarungan jarak dekat yang dapat mengalahkan musuh. Seperti yang diduga, beberapa larangan dewa 3 tahap dijatuhkan pada saat yang sama, tetapi monster hitam itu tidak menghindar atau menghindar, dan saat riak-riak itu menghilang, ia aman dan sehat. "Serahkan pertahanan padaku, kalian serang saja." Suara Xin Wang itu terdengar. "Dimengerti," jawab Xianhai Xiaoyu. Pada saat yang sama, Xin Wang telah mendarat di samping Bai Yun King. "Bai Yun King, kan? Dapatkah aku mempercayaimu?" tanya Xin Wang itu. Tentu saja, Bai Yun King penuh percaya diri. Alasan mengapa Xin Wang menanyakan hal ini kepada Bai Yun King adalah karena jika dia terus menggunakan baju zirah untuk melindungi orang lain, bebannya akan menjadi semakin berat. Namun kekuatan penyembuhan Bai Yun King dapat menjaganya dalam kondisi terbaik, sehingga meringankan bebannya. Selama Bai Yun King cukup kuat, dia dapat menggunakan metode rahasianya tanpa ragu untuk melindungi Wang Qiang dan yang lainnya. Jika Wang Qiang dan yang lainnya tidak perlu lagi khawatir tentang pertahanan, mereka dapat melancarkan serangan habis-habisan. Dan Bai Yun King tidak mengecewakan Xin Wang, dan Xin Wang tidak mengecewakan Wang Qiang dan lainnya. Tak peduli bertahan atau menyerang habis-habisan, pasti ada kekurangannya, tetapi setiap kali monster hitam menemukan kekurangannya dan menyerang orang yang memilikinya, baju zirah kesombongan Xin Wang itu akan selalu muncul pada waktunya. Hal ini memungkinkan Wang Qiang, Xiao Yu'er dan yang lainnya menyerang lebih gegabah, dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Tak lama kemudian, kelemahan monster hitam itu terungkap. Pedang ajaib di tangan Xiao Yu'er yang diselimuti api biru menusuk langsung ke dantian monster hitam itu. Namun monster hitam itu mendengus dingin, sisik-sisik di sekujur tubuhnya terbuka lagi, dan suara seperti jangkrik pun terdengar lagi. Namun pada saat itu, muncullah sebuah karakter pelindung dari pakaian semua orang secara bersamaan, menghalangi serangan sonik jangkrik. Ini adalah fungsi sebenarnya dari kertas jimat Bai Yun King. Jadi, pedang Xiao Yu'er berhasil mengenai sasaran, namun pada saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah drastis.
Pedang ini begitu kuat sehingga pedang suci itu benar-benar hancur berkeping-keping. Tetapi monster hitam itu malah terbang mundur, dan baju zirah di tubuhnya tertarik kembali pada saat kritis ini, menghalangi pedang mematikan Xiao Yu'er. Sial, kenapa susah banget sih? Gimana caranya aku mainin ini? Sebaiknya kau bunuh saja kami. Wang Qiang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Karena ilmu bela diri tidak ada gunanya, dia berpikir untuk menggabungkan ilmu bela diri dengan senjata sihir agar kekuatan serangannya meningkat, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Lawannya sangat tangguh dan tidak ada cara untuk menembus pertahanannya. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Waktu hampir habis. Apakah kamu akan menyerah? Monster hitam itu menenangkan diri dan tak dapat menahan diri untuk mencibir. Xiao Yu'er dan yang lainnya menjadi semakin cemas dan bahkan merasa putus asa. Tidak ada gunanya bertengkar seperti ini, tetapi mereka tidak bisa membuang-buang waktu. Bab 6434. Pedang ini disebut api. Dia tidak bisa dihancurkan. Saya punya tebakan, tetapi pada saat ini, sebuah suara rahasia mencapai telinga Xiao Yu'er dan yang lainnya. Ini Xin Wang. Xin Wang tidak hanya menggunakan teknik rahasia baju zirah, tetapi juga memiliki kemampuan observasi yang kuat. Karena itulah, setiap kali seseorang menunjukkan kelemahan, Xin Wang selalu dapat menggunakan teknik rahasia tersebut tepat waktu untuk melindungi orang yang diserang. Xin Wang itu memberitahu Wang Qiang dan orang lain tentang pengamatan dan spekulasinya melalui komunikasi rahasia. Wang Qiang dan yang lainnya segera berkomunikasi dan berdiskusi secara rahasia. Setelah pertukaran singkat, pandangan tekad muncul di mata Xian Miao Miao dan Wang Qiang. Saat pikiran mereka berubah, api hitam dan hijau menyembur keluar dari tubuh mereka, melesat lurus ke langit, tetapi kemudian segera menarik kembali dan akhirnya menyatu ke dalam tubuh mereka. Aura muncul di sekeliling mereka, namun yang terpancar bukan hanya kekuatan bertarung yang lebih dahsyat, tetapi juga nafas kehidupan. Metode membakar kehidupan, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Monster hitam itu tersenyum dingin. Wang Qiang dan Xian Miao Miao tetap diam, memegang senjata ajaib mereka dan menyerang monster hitam itu secara bersamaan. Mereka berdua menggunakan metode membakar kehidupan, dan kekuatan tempur mereka semakin meningkat. Bahkan jika mereka berdua bergabung dan hanya menyerang tanpa bertahan, mereka masih bisa mengimbangi monster hitam itu. Kenapa kalian tidak bersama? Apakah hanya kalian berdua yang memiliki kemampuan membakar nyawa ini? 4 tubuh ilahi jahat, api kabut jiwa. Semuanya adalah hal yang baik, tapi sayang sekali kalian semua akan meninggal di sini hari ini. Monster hitam itu mengejeknya, namun tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia terkejut saat mendapati tanah di bawahnya bergejolak. Pada saat yang sama, Xiao Yu'er dan Xian Hai Xiaoyu, yang berdiri di kejauhan, berteriak pada saat yang sama, teknik rahasia garis keturunan, pengikatan laut terlarang. Saat berikutnya, gelombang air dahsyat yang memancarkan cahaya menyembur keluar dari bumi, dan dalam sekejap mata, daratan berubah menjadi lautan luas, menelan monster hitam, Wang Qiang, dan Xian Miao Miao. Tetapi monster hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa Wang Qiang dan Xian Miao Miao tidak terpengaruh, tetapi gerakannya sendiri menjadi semakin lambat. Wow, tepat pada saat itu, terdengar tangisan bayi. Segera setelah itu, monster hitam itu melihat kepala bayi yang mengerikan muncul di hadapannya. Saat bayi itu membuka matanya, ia terkejut. Itu adalah metode Song Yun.
Hampir pada saat yang sama, dua bola api yang membakar muncul dari senjata ajaib di tangan Xian Miao Miao dan Wang Qiang. Teknik rahasia api matahari, prajurit api terlampir, itu Yuan Yanri. Ketika api menempel pada senjata ajaib itu, kekuatannya meningkat pesat, bahkan ruang pun terbakar dan terdistorsi, seakan-akan dapat membakar segalanya. Wang Qiang dan Xian Miao Miao menikam monster hitam itu dari dua arah pada saat yang bersamaan. Monster hitam itu bergerak lambat dan tidak sadarkan diri, dan sama sekali tidak mampu menghindari serangan itu. Kedua pria itu menyerang pada saat yang sama, tetapi serangan Wang Qiang diblokir, namun pedang ajaib Xian Miao Miao langsung menembus monster hitam itu. Bum bum bum. Api yang berkobar itu langsung membakar monster hitam itu, menyembur keluar dari dalam keluar. Melihat hal itu, Xian Miao Miao tidak tinggal diam dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, membelah monster hitam itu menjadi dua bagian. Sisa-sisa monster itu jatuh ke tanah, tetapi sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, lalu berubah menjadi api dan menghilang. Xin Wang, matamu tajam, persis seperti katamu kau bisa melihat menembusnya. Xian Hai Xiaoyu tak kuasa menahan diri untuk bersorak keras, namun tubuhnya terhuyung dan jika Xiao Yu'er tak menopangnya, ia pasti sudah jatuh ke tanah. Meskipun Xiao Yu'er jauh lebih kuat dari Xian Hai Xiaoyu, wajah cantiknya dipenuhi keringat dingin dan napasnya menjadi cepat. Dapat dilihat bahwa teknik garis keturunan rahasia masih menjadi beban yang cukup besar bahkan ketika dilakukan bersama dengan Xiao Yu'er. Tak hanya saudara-saudarinya, Song Yun pun ikut duduk di tanah, lalu merentangkan tangannya dan berbaring di tanah bak seorang tokoh besar, tak lagi mempedulikan anggun atau tidaknya postur tubuhnya. Yuan Yanri juga terengah-engah. Dalam penyerangan tadi, mereka tidak hanya bekerja sama secara tertib, tetapi mereka juga menggunakan cara-cara terkuat yang mereka miliki. Itu batas setiap orang, namun untungnya mereka berhasil. Dan tidak diragukan lagi bahwa penyumbang terbesarnya adalah Xin Wang, sesuai dengan harapan Xin Wang. Monster hitam itu tidak bisa dihancurkan, sebagian besar berkat lapisan pelindung di tubuhnya. Namun, senjata-senjata suci yang diresapi ilmu bela diri terlarang itu tidak mampu menembus tubuhnya. Malahan, setelah mengenainya, senjata-senjata itu hancur berkeping-keping oleh baju zirahnya. Hal ini dikarenakan monster hitam mempunyai cara untuk menyelamatkan nyawanya yaitu dengan mengumpulkan seluruh daya pertahanannya pada sepotong sisik baju zirah di saat yang genting. Potongan sisik baju besi itu tidak akan ada tandingannya, itulah sebabnya senjata ajaib Xiao Yu'er hancur. Namun hanya ada satu bagian, ketika Xian Miao Miao dan Wang Qiang menyerangnya pada saat yang sama, sisiknya hanya dapat memblokir serangan satu orang. Inilah sebabnya mengapa senjata ajaib Wang Qiang terhalang, tetapi pedang ajaib Xian Miao Miao mampu menembusnya. Namun tiba-tiba, Chu Feng dan yang lainnya melihat ke arah gerbang penghalang pada saat yang sama, dan mereka menemukan bahwa gerbang penghalang yang mereka gunakan untuk memasuki tempat ini telah berubah. Orang-orang di luar, apakah kalian melihat kami? Apa artinya ini? Meskipun mereka masih belum bisa melihat keluar, mereka bisa merasakan bahwa orang-orang di luar sudah bisa melihat mereka melalui gerbang pembatas. Inilah perubahan gerbang pembatas. Faktanya, seperti yang mereka duga, orang di luar memang dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Makhluk itu telah menghilang, mungkinkah dia berhasil? Tapi Chu Feng, bagaimana dia bisa terjebak? Semua orang yang melihat situasi di dalam pintu merasa terkejut dan gembira, tetapi lebih banyak lagi yang merasa khawatir.
Namun tak lama kemudian, perhatian orang-orang teralih dari gerbang pembatas. Karena alun-alun tempat mereka berada bersinar dengan cahaya, harta karun di alun-alun telah sepenuhnya terbuka dan dapat langsung digunakan untuk budidaya. Pada saat yang sama, batu nisan besar itu hancur, pecahan batu nisan itu jatuh ke bawah, namun setelah mengenai tanah, mereka berubah menjadi api dan menghilang. Pada akhirnya, hanya ada satu benda yang tertinggal di tempat batu nisan itu berada. Itu adalah pedang merah menyala, bentuknya sama seperti batu nisan, sederhana dan mendominasi. Dan pada bilahnya terukir kata-kata guntur dan api, meskipun tidak menunjukkan kekuatan apapun, perhatian semua orang tertarik oleh pedang ini. Sebab pada pedang panjang yang terukir kata guntur dan api ini, juga tertulis kata surgawi, dan di sekitar kata surgawi ini, ada lingkaran jimat yang misterius dan tak terduga. Dari sudut pandang manapun, ini adalah senjata suci yang amat kuat. Pada saat yang sama, di dalam gerbang penghalang, aura monster hitam yang menghilang muncul kembali dan mengembun lagi. Leluhur Dao Api Guntur, pemilik garis keturunan Guntur Surgawi. Meskipun garis keturunan Guntur Surgawi terlalu biasa-biasa saja dibandingkan dengan banyak garis keturunan dewa dan dikenal sebagai garis keturunan manusia biasa, ia telah mengandalkan bakatnya yang luar biasa untuk berdiri sejajar dengan banyak pemegang garis keturunan dewa. Teknik pedang petir dan api yang unik menjadikannya salah satu tokoh penyerang terkuat di seluruh era kuno. Dan warisan tempat ini adalah senjata suci pribadi leluhur Dao Api Guntur yang didasarkan pada esensi guntur asing dan ditempa dengan 9 lapisan api neraka. Pedang ini disebut Api Guntur. Suara monster hitam itu bergema di sini, dan tubuhnya yang tersebar pulih kembali, utuh. Chu Feng dan yang lainnya tidak terkejut dengan ini, pria itu hanya memuji mereka. Kultivasi sejatinya jelas lebih dari sekadar dewa surgawi tingkat 5. Jika kalian bisa lulus ujian, salah satu dari kalian bisa membawa pedang api guntur pergi. Begitu dia selesai berbicara, rantai di sekitar Chu Feng dilepas. Pada saat yang sama, di dalam gerbang penghalang, kecuali Chu Feng, kurungan rantai yang sama muncul di sekitar semua orang dan menjebak mereka. Monster hitam itu memegang paku hitam di tangannya dan mengarahkannya ke Chu Feng. Sebelum abu dupa, jika aku kalah, semua orang bisa selamat. Saat dupa habis terbakar, jika aku tidak dikalahkan, semua orang akan mati. Mendengar ini, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah dupa. Pada saat ini, hanya 1/10 dupa yang tersisa. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.